Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang beragama lain, saya ucapkan selamat pagi, siang, dan malam. Oke, ketemu lagi dengan Bu Farid. Jangan bosan ya, ketemu dengan Bu Farid lewat online ya. Yang pertama, harapan Ibu seperti biasa, saya berharap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan tak lupa juga, saya berharap kalian juga ikut mendoakan Ibu agar selalu sehat walafiat ya. Jadi kita saling mendoakan. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dulu, ya. Oke, ya. Oke, untuk materi yang berikutnya di sini ya. Jadi kita masuk di pertidaksamaan irasionalnya dengan kompetensi dasarnya sebagai berikut ya, 3.2, menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Dengan indikator 3.2.4, menentukan penyelesaian pertidaksamaan irasional atau bentuk akar satu variabel. Ya. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan irasional atau bentuk akar satu variabel. Oke. Selanjutnya kita masuk di pertidaksamaan irasionalnya sendiri atau bentuk akar ya. Ini ada 4 bentuk yang kita pelajari hari ini, hanya 2 bentuk saja. Yang pertama bentuk 1 yaitu ruas kirinya berupa bentuk akar, ruas kanannya merupakan konstanta. Untuk pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan lebih dari. Ya, dengan catatan C-nya atau konstantanya di sini harus lebih besar dari 0. Jadi harus positif. Bagaimana kalau didapatkan negatif? Kalau negatif langsung saja tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Nah, kalau bentuk pertama ini, maka kedua ruas langsung kita kuadratkan saja penyelesaiannya. Ya, oke, lanjut yang berikutnya. Untuk bentuk kedua, jadi ruas kiri dengan ruas kanannya ini sama-sama dalam bentuk akar. Ya, jadi hampir sama dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, kalau misalnya ruas kanan dan kiri ini dalam bentuk akar, maka kedua ruas juga kita kuadratkan. Nanti langkahnya seperti itu. Oke, lanjut yang ketiga. Bentuk ketiga, yaitu ruas kirinya merupakan bentuk akar, sementara ruas kanannya merupakan fungsi. Ini hampir sama dengan yang keempat, hanya penyelesaiannya yang beda. Ya, kalau bentuk ketiga di sini tandanya pertidaksamaannya kurang dari sama dengan atau kurang dari saja. Maka di sini kedua ruas tidak boleh langsung dikuadratkan. Mengapa? Karena di sini misalnya ya, saya mempunyai 3 bentuk pertidaksamaan. Contohnya di sini 3 lebih besar dari 2. Kalau kedua ruas kita kuadratkan, maka nanti di sini kan 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Nah, ini memang benar, jadi 9 lebih besar dari 4, maka tandanya tidak berubah. Tapi kalau seandainya yang kiri minus 3, jadi minus 3 kurang dari 2. Kalau di sini nanti kita kuadratkan, maka jadinya kan 9, di sini 4. Nah, kan tidak mungkin 9 kurang dari 4, maka tandanya di sini kan harus dibalik. Jadi 9 lebih besar dari 4. Makanya di sini saya beri tanda merah. Jadi penguatnya nanti di sini. Nah, kalau kurang dari, maka nanti di sini tidak boleh langsung dikuadratkan kedua ruas ya. Ingat itu. Kemudian yang ketiga, 3 lebih dari minus 2. Kalau kita kuadratkan keduanya, jadi 9 lebih besar dari 4, kan tidak ada perubahan tanda. Jadi karena di sini ada yang dibalik ya, berarti yang kurang dari ya, maka di sini tidak boleh langsung dikuadratkan. Tapi itu untuk pertemuan yang akan datang. Bentuk yang keempat berarti sama dengan bentuk yang 1 dan kedua ya. Karena di sini tandanya lebih besar dari ya, maka kedua ruas dikuadratkan. Sekarang contohnya. Nah, contoh 1 ya, menyelesaikan pertidaksamaan akar X min 2 lebih besar dari 3. Nah, ini berarti bentuk yang pertama. Mengapa? Karena ruas kirinya bentuk akar, ruas kanannya konstanta. Sehingga nanti penyelesaiannya kedua ruas harus dikuadratkan. Jadi nanti seperti ini ya. Ruas kirinya dikuadratkan, ruas kanannya dikuadratkan. Tanda pertidaksamaannya tetap. Nah, bentuk akar kalau dikuadratkan maka nanti tinggal yang ada di bawah tanda akar saja, berarti X min 2. Kemudian 3 kuadrat sama dengan 9, sehingga nanti X-nya lebih besar dari 9 ditambah dengan 2. Mengapa ditambah 2? Karena di ruas kiri dia negatif. Kalau pindah ke ruas kanan maka jadi positif, jadi 11. Nah, diagram garisnya seperti ini. Jadi nanti
dicari titik 11, kemudian arahnya ke kanan. Karena di sini tidak ada sama dengannya, maka di sini intervalnya lobang. Ya, ini. Kemudian yang berikutnya adalah syarat bilangan yang di akar. Jadi yang di bawah tanda akar ini. Nah, di bawah tanda akar itu kan harus lebih besar dari sama dengan 0. Tidak boleh kurang dari. Mengapa? Kan tidak ada akar minus 4. Kalau akar 2 masih ada ya. Akar 4 ya. Akar 4 kan sama dengan 2. Akar 0 juga 0. Tapi kalau akar minus 4 itu tidak rasional. Jadi tidak rasional, jadi irasional namanya. Ya, jadi tidak mempunyai nilai. Jadi nanti di sini syaratnya, maka di sini ya, yang di bawah tanda akar berarti X min 2 ini syaratnya lebih besar dari 0. Jadi X-nya lebih besar dari 2. Dari mana 2? Minus 2 di kiri dipindahkan ke kanan. Jadi positif 2. Nah, diagram garisnya seperti ini. Jadi pada diagramnya ya di sini dicari titik 2, kemudian arahnya kemana? Ke kanan. Nah, ini maaf, ini tanda pertidaksamaannya tertutup ya. Nah, ini hanya yang ini saja. Maaf. Nah, ini. Jadi ralat ya. Jadi ini diarsir, jadi tertutup. Kemudian yang berikutnya, himpunan penyelesaiannya. Sehingga irisan penyelesaian 1 dan 2 tadi ya yang didapat itu nanti akan didapatkan sebagai berikut. Kita gabungkan. Nah, ini maaf juga, saya ralat juga, jadi nanti biar tidak ada yang, Bu, itu ada yang salah. Iya, ini sudah saya ralat di sini, jadi nanti kalian tidak perlu WA Bu Farid lagi, ya. Oke. Jadi, yang kedua ini selangnya tertutup. Nah, yang ini, nah, kembali. Nah, kalau sudah kita urutkan seperti ini, cari irisannya, ya. Jadi, gabungannya nanti ada di sini, irisannya ya, irisannya. Jadi yang memenuhi kedua-duanya ini, berarti ini kan yang 11 ke kanan. Sehingga penyelesaiannya, akar X min 2 lebih besar dari 3 adalah X lebih besar dari 11. Karena di sini arahnya ke kanan. Ya, arahnya ke kanan berarti panahnya ini ya tinggal pindahkan saja di sini. Oke, sudah. Ini yang pertama. Sekarang bentuk yang kedua. Menyelesaikan pertidaksamaan, nah ini di bawah tanda akarnya bentuk kuadrat ya. Jadi akar X kuadrat min 8X kurang dari sama dengan 3. Tetapi ini juga masuk bentuk yang pertama. Jadi langkahnya berarti kedua ruas kita kuadratkan. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kedua ruas dikuadratkan ya di sini. Jadi akar X kuadrat min 8X pangkat 2 kurang dari sama dengan 3 pangkat 2. Nah, yang ruas kiri maka nanti tinggal X kuadrat min 8X. Kurang dari sama dengan 9. Dari mana? 3 kuadrat. Nah, kemudian untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, ruas kanannya kan harus 0. Jadi, 9 di kanan kita pindahkan ke kiri. Sehingga nanti akan jadi X kuadrat min 8X kurang dari 9, kurang dari sama dengan 0. Jadi, kita tinggal mencari pembuat nolnya saja. Sehingga nanti kalau kita faktorkan X plus 1 kali X min 9 sama dengan 0. Nah, ini nanti kalau tanya, Bu, pemfaktorannya dari mana? Ayo, materi awalnya dibuka lagi. Jangan lupa. Kalau sudah ketemu yang baru, jangan dilupakan yang lama. Ya, oke. Jadi, akan didapatkan di sini X sama dengan minus 1 atau X sama dengan 9. Nah, minus 1 yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Nah, kemudian kemarin sudah saya kasih triknya kan ya di sini. Ingat koefisiennya positif, di sini juga positif untuk mencari daerah ruas kanan ya. Positif kali positif positif ya. Kemudian yang berikutnya pasti negatif, kemudian positif lagi karena ini adalah persamaan kuadrat. Sehingga nanti daerah yang diminta di sini kurang dari sama dengan 0. Kalau kurang dari sama dengan 0, ingat ya selangnya tertutup. Ini sudah ada arsirannya. Hanya tadi saja ralatnya ya. Yang diminta kurang dari berarti yang negatif. Daerah negatifnya kan yang tengah. Jadi nanti antara minus 1 sampai 9. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut kalau sudah. Nah, kemudian syarat bilangan yang di akar. Yang di bawah tanda akar tadi ini adalah X kuadrat min 8X. Nah, kita masukkan di sini. Jadi, X kuadrat min 8X lebih besar dari sama dengan 0. Mengapa lebih besar dari sama dengan 0? Ya, diingat-ingat bahwa di bawah tanda akar itu syaratnya harus positif. Kalau positif berarti kan mulai dari 0. Jadi ini lebih besar dari sama dengan 0. Ya. Jadi tidak boleh negatif di bawah tanda akar.
Oke, kalau sudah nanti tinggal dijadikan bentuk distributif saja. Jadi X kali X min 8 sama dengan 0. Sehingga X yang pertama sama dengan 0 atau X sama dengan 8. Sudah, kita buat diagramnya. Yang kecil di kiri, yang besar di kanan. 0, 8. Oke, tinggal menentukan daerahnya mulai dari kanan ya. Nah, ini di sini koefisiennya positif, di sini juga positif, berarti daerahnya positif. Setelah itu negatif, kemudian positif lagi. Yang diminta lebih besar dari 0, berarti positif atau negatif? Berarti daerahnya yang positif yang diminta, berarti 8 ke kanan dan 0 ke kiri. Ya, sekarang tinggal untuk penyelesaiannya kita gabung kedua-duanya, sehingga irisan penyelesaian 1 dan 2 sebagai berikut. Nah, ini pertidaksamaan yang pertama tadi, ya. Jadi antara minus 1 dengan 9, ya. Kalau lupa nanti bisa dibuka lagi yang pertama. Ingat, nanti saya selalu berikan PowerPoint-nya, ya. Kemudian yang kedua itu 0 sampai 8, tetapi daerahnya 8 ke kanan dan 0 ke kiri, ya. Ingat di sini selangnya tertutup semua karena di situ ada sama dengannya. Baru kita tentukan irisannya. Ternyata daerahnya irisannya di sini adalah apa? Mulai minus 1 sampai 0, ya. Ini karena dilewati semuanya. Mengapa yang tengah tidak masuk daerah himpunan penyelesaian? Karena di sini yang kedua ya, ini tidak dilewati. Jadi 0 sampai 8 itu bukan merupakan himpunan penyelesaian. Sehingga tinggal yang dilewati oleh kedua diagram tersebut ya. Berarti minus 1 sampai 0, kemudian 8 sampai 9. Sehingga nanti pertidaksamaannya atau himpunan penyelesaiannya minus 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0 atau 8 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9. Oke, tinggal yang satu lagi yang terakhir ya. Ini contoh untuk bentuk yang kedua. Ya, jadi kedua ruas di sini sama-sama dalam bentuk akar. Oke, sehingga penyelesaiannya kedua ruas dikuadratkan. Jadi ini ya, ruas kirinya dikuadratkan, ruas kanannya juga dikuadratkan. Sehingga nanti akarnya sudah tidak usah ditulis lagi. Jadi ruas kirinya jadi X kuadrat min 2X min 3 kurang dari 3X plus 3. Nah, sehingga nanti karena di sini pertidaksamaan kuadrat ya, maka ruas kanannya ini kita buat 0. Jadi kita semua yang ada di ruas kanan kita pindahkan ke kiri. Jadi X kuadrat min 2X min 3X dari mana? Karena di sini ya positif 3X pindah ke kiri jadi min 3X dikurangi 3 dikurangi lagi dengan 3. Dari mana? Positif 3 yang di kanan tadi pindah ke kiri. Sehingga nanti akan didapatkan X kuadrat min 5X min 6 kurang dari 0. Nah, baru kita cari pembuat nolnya. Kita faktorkan. X min 6 kali X plus 1 sama dengan 0. Jadi X yang pertama pembuat nolnya adalah 6. Yang kedua minus 1. Yang kecil mana? Nah, otomatis minus 1. Kita taruh saja di kiri. Minus 1 sampai 6. Nah, tinggal kita menentukan daerahnya. Nah, di sini positif. Kemudian positif ya. Koefisiennya ya. Positif-positif maka nanti di sini jadinya positif daerahnya. Kemudian karena di sini pertidaksamaan kuadrat, maka langsung saja berarti negatif, kemudian positif. Ya, oke. Nah, gampang kan ya ternyata matematika ya. Kemudian syarat bilangan yang di akar. Di sini ada 2, saya kembalikan lagi sebentar. Karena yang di bawah tanda akar di sini ada 2, maka nanti ada 2 syarat. Yang pertama X kuadrat min 2X min 3 lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua adalah 3X plus 3 lebih besar dari 0. Oke, untuk yang pertama dulu, yaitu 2X kuadrat min 2X min 3 lebih besar dari sama dengan 0. Maka nanti langsung kita faktorkan saja karena kita mencari pembuat nolnya. Jadi X min 3 kali X plus 1 sama dengan 0. Jadi X yang pertama 3 atau X yang kedua minus 1. Yang kecil selalu diletakkan di kiri, berarti minus 1 kemudian 3. Kita tentukan daerahnya. Di sini koefisiennya positif, kemudian ini juga positif. Positif kali positif, positif. Nah, karena pertidaksamaan kuadrat, ya berarti negatif, kemudian positif. Tinggal satu lagi. Nah, di sini syarat bilangan yang di akar yang kedua, yaitu 3X plus 3, yaitu yang di ruas kanan tadi ya. 3X plus 3 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, karena di sini pertidaksamaan linear, maka konstantanya langsung saja kita pindahkan ke kanan. Jadi 3X lebih besar dari sama dengan minus 3.
X lebih besar dari sama dengan minus 3 dibagi 3, yaitu dibagi koefisien dari X-nya. Sehingga nanti X-nya lebih besar dari sama dengan minus 1. Nah, diagramnya, ya ini sudah minus 1 ke kanan. Oke, ini ya. Oke, oh maaf, tadi ini belum saya jelaskan ya, karena di sini yang diminta itu lebih besar dari 0, maka daerahnya yang positif ya. Nah, hampir lupa tadi ya. Nah, di sini karena pertidaksamaan linear langsung saja berarti minus 1 arahnya ke kanan. Tinggal ini saja dikasih garis. Oh, arahnya berarti ke kanan. Ya, gampang sebetulnya matematika itu. Ada trik-trik khususnya memang. Oke, sehingga irisan penyelesaian 1, 2, dan 3 sebagai berikut. Nah, kita gambar tadi yang diagram 1, yang ini diagram 2, yang ini diagram 3. Nah, maka irisannya, nah sekarang perhatikan, mengapa minus 1 sampai 3 tidak masuk? Karena dia tidak memenuhi diagram yang kedua. Yang kedua di sini tidak ada daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian, mengapa minus 1 ke kiri tidak ikut himpunan penyelesaian? Ingat, di diagram 1 dia bukan himpunan penyelesaian, dan diagram 3 juga bukan himpunan penyelesaian. Jadi yang merupakan himpunan penyelesaian yang dilewati oleh ketiga diagram ini. Ya, sehingga nanti yang dilewati adalah dari 3 sampai 6. Jadi penyelesaiannya, nah perhatikan sekarang, yang 3 di sini kan di arsir ya, nah, tertutup selangnya, berarti kan ada sama dengannya. 6 di sini terbuka, ya, karena terbuka maka nanti di sini tidak ada sama dengannya, sehingga nanti 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Oke, begitu penjelasan dari Bu Faharid ya, semoga ini bermanfaat ya. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf, jangan lupa pesan Bu Farid ya, untuk sering membuka materi ini ya. Jadi sering dibuka untuk memahami ya. Kalau hanya sekali saja saya yakin tidak bisa ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.